4. Fakta unik jalur pendakian Gunung Rinjani via Sesaut dan Kumbi, Lombok Barat. Kesohoran tentang keindahan Gunung Rinjani telah menyebar di mana-mana. Gunung dengan ketinggian 3.726 mdpl ini adalah favorit bagi pendaki dalam negeri maupun mancanegara. Saat ini, pendaki hanya mengenal 4 jalur pendakian resmi untuk mendaki Rinjani, yaitu Senaru, Sembalun, Aikberi, dan Timbanu. Dari 4 jalur itu, Senaru dan Sembalun adalah jalur yang paling ramai. Sebetulnya masih banyak sekali jalur pendakian yang bisa dilalui oleh para pendaki untuk mencapai puncak Rinjani, seperti Torean, Santong, Sesaut, dan Kumbi Pakuan. Kali ini Infonusa akan menyajikan fakta menarik dari jalur pendakian Sesaut dan Kumbi. Jalur pendakian Sesaut dan Kumbi sebetulnya memiliki jalur yang sama, hanya pintu masuknya saja yang berbeda. Jalur Sesaut dan Kumbi yang berada di Kabupaten Lombok Barat ini ternyata memiliki keunikan sendiri dibanding dengan jalur pendakian Gunung Rinjani lainnya. Jalur yang telah diresmikan oleh Pemkab Lombok Barat ini diklaim sebagai jalur tertua yang pernah digunakan orang untuk mendaki Gunung Rinjani. Salah satunya adalah Raja Mataram Lombok. Seperti Infonusa kutip dari tagar.id dan berbagai sumber lainnya, berikut 5 fakta unik jalur pendakian Rinjani via Sesaut dan Kumbi. Pertama, merupakan jalur pendakian Raja Mataram Lombok. Jalur Sesaut dan Kumbi disebut-sebut sebagai jalur pendakian yang pernah digunakan oleh Raja Mataram Lombok yang ketiga, I Gusti Ngurah Ketut Karangasem. Mengenai pendakian yang dilakukan oleh Raja Mataram Lombok ini, Alfred Russel Wallace panjang lebar menceritakannya dalam bukunya yang berjudul Malay Archipelago. Menurut Wallace, Raja mendaki Gunung Rinjani karena ingin bertemu dengan roh suci penunggu Gunung Rinjani. Jika mengikuti masa berkuasanya Raja Mataram ketiga ini, yaitu dari tahun 1839 sampai dengan 1869, dan jika dikomparasikan dengan kedatangan Wallace ke Lombok pada tahun 1856, maka bisa jadi pendakian Raja Mataram ke Rinjani via jalur Sesaut dan Kumbi ini terjadi sebelum tahun 1856. Kedua, jalur yang lebar dan anti tersesat. Jalur pendakian dari Sesaut dan Kumbi disebut lebar dan luas. Kalau mengikuti terus jalur yang ada, maka pendaki dipastikan tidak akan tersesat. Saking lebarnya, jalur pendakian ini kalau direvitalisasi akan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Panjang jalur ini adalah 25 km yang bisa ditempuh dengan waktu 2 malam 3 hari. Namun, bagi penduduk lokal yang telah terbiasa mendaki via jalur ini, jarak tempuh bisa hanya 1 hari saja. Jalur Sesaut dan Kumbi ini akan melalui sejumlah titik seperti Bunut Ngengkang, Bua Oda, Jurang Peken, Lingkuk Dangkuk, Senaos, Senitik, Gunung Anak Dare, Gunung Sengkareang, dan Pelawangan. Ketiga, banyak sumber air. Bagi para pendaki yang melalui jalur ini tidak usah khawatir mengenai persediaan air, karena di sepanjang jalur terdapat banyak sekali sumber air. Sedikitnya terdapat 5 titik sumber air, yaitu di Bua Oda, Lingkuk Dangkuk, Senaos, Senitik, dan di dekat Pondok Selawu. Selain itu, pendaki juga akan banyak menemukan air terjun di sepanjang jalur pendakian. Karena masih alami, jalur via Sesaut dan Kumbi ini disebut lebih adem dan sejuk. Jalurnya juga aman, tidak berpasir dan licin. Keempat, sebelum mendaki, para pendaki akan disembek terlebih dahulu. Jalur ini telah mendapat persetujuan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dan jika tidak ada halangan, jalur ini akan diresmikan pada tahun 2023 bersamaan dengan HUT Kabupaten Lombok Barat. Informasi terkini yang didapat, pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menggunakan Dusun Kumbi, Desa Pakuan sebagai pintu masuk pendakian.
Di Dusun Kumbi ini, para pendaki akan memulai pendakiannya dari pos yang disebut Kemali Tengkoak. Di pos ini, sebelum mendaki, kabarnya para pendaki akan disembek terlebih dahulu. Demikian 4 fakta unik jalur pendakian Gunung Rinjani via Sesaut dan Kumbi. Jadi, bagaimana? Berani coba jalur ini untuk mendaki Rinjani?